Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sekali kalau pada hari ini kita diundang Tuhan untuk hadir di dalam peribadatannya. Merupakan satu kesempatan yang indah datang dalam undangan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Oleh sebab itu mari kita mengarahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saya mengundang untuk seluruh jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita mengambil waktu teduh sejenak. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari angkat hati kita dan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam ibadah kita pada hari ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Wahyu pasal 15 ayat yang ketiga sampai yang keempat berbunyi demikian. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa besar dan perkasa Allah kita. Oleh sebab itu kita sebagai umat ciptaannya, marilah berikan penyembahan dan hormat kita kepada Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan kita, menaikkan satu lagu, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Mari katakan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari kita katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari kita katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita sama-sama katakan,
Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Allah yang kudus dan selamanya layak disembah oleh kita umat-umat pilihannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang kudus, maka hal itu menjadi pertanyaan kembali kepada kita. Sudahkah kita hidup kudus di hadapan-Nya? Dalam kesempatan yang indah, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali mengoreksi diri kita. Sebab Allah memberikan perintahnya untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Tetapi kalau kita berhenti melihat akan kehidupan kita, mungkin ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang kudus, tetapi Dia membenci akan dosa. Dan kita sebagai umat-umatnya yang begitu lemah, mudah sekali jatuh, dan tidak sempurna mengasihi Allah, seperti yang Allah firmankan di dalam perintahnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita datang, merendahkan hati, meminta akan pengampunan kepada Allah kita. Saya memberikan kesempatan untuk kita datang berdoa, mengaku akan segala pelanggaran dosa kita. Ya Bapa, ampunilah kami yang berdosa. Ampuni kami karena hidup kami ternyata masih kami dapati ada hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Masih ada hal yang menyakiti hati-Mu dan yang tidak berkenan. Kami tidak sempurna untuk dapat mengasihi Engkau seperti yang Tuhan perintahkan. Tetapi Bapa, di dalam kesempatan ini, kami datang meminta akan anugerah pengampunan yang daripada-Mu. Kami memohon Tuhan, berikanlah anugerah, kemurahan-Mu, kasih-Mu yang mengampuni kami, kembali melayakkan kami untuk hidup dan juga menjalankan kehidupan kami di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kemurahan kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan dan juga pengorbanan Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya ada buat kami. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang telah meminta pengampunan kepada Tuhan dengan tulus hati. Sebab Allah telah memberikan firman-Nya sebagai ayat yang mengkonfirmasi akan pengampunan bagi kita. Yang terambil dari kitab Yesaya ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan,
Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan ayat yang telah menjadi landasan dalam berita anugerah bagi setiap kita, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dosa kita telah diampuni. Syukur kepada Allah. Dan sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mengarahkan hidup kita sesuai dengan petunjuk firman Tuhan dalam hidup kita. Terambil dari kitab Filipi 2 ayat yang ke-12a. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita diperintahkan untuk senantiasa kerjakan keselamatan, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, di dalam sikap yang takut dan gentar. Biarlah firman Tuhan ini menjadi petunjuk dan arahan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita akan kembali diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima akan berkat firman Tuhan. Kita naikkan lagu, berilah tempat buat Yesus. Berilah tempat buat Yesus, ya ketuk pintu hatimu, ya mohon dengan kasih-Nya. Mengapa tak mau buka? Bukalah hatimu segera, jangan kau biarkan Dia. Terimalah anugerah Tuhan selagi berkesempatan. Kita naikkan bait yang kedua. Inilah kesempatanmu, dengarlah panggilannya. Ini hari keselamatan, janganlah kau lewatkan. Mari kita sama-sama katakan, bukalah hatimu segera, jangan kau biarkan Dia. Terimalah anugerah Tuhan selagi berkesempatan. Mari kita katakan, bukalah hatimu segera, janganlah kau biarkan Dia. Terimalah anugerah Tuhan selagi berkesempatan. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa, kita mohon hikmat dan juga tuntunan dari Roh Kudus untuk boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami meminta akan Roh Kudus-Mu supaya boleh menerangi akan pikiran dan juga hati kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami.
Dan berkatilah hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya betul-betul hanya firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang berkuasa, yang boleh saya beritakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka satu bagian Alkitab di Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai 20. Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai 20. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai 20. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan juga yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Bapak Ibu mengalami yang namanya salah diagnosa, Bapak Ibu? Salah diagnosa oleh seorang dokter ketika kita berobat. Saya pernah, Bapak Ibu. Jadi salah diagnosa oleh dokter yang sama 2 kali, Bapak Ibu, dengan penyakit yang berbeda. Jadi waktu itu saya ceritakan satu aja, Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu ketika saya berkuliah di kampus, saya merasakan mulut saya ini kok sakit di bagian agak dalam, di bagian belakang sini, Bapak Ibu ya. Saya merasakan sakit dan kemudian saya mencoba datang untuk periksa ke dokter umum. Jadi di klinik kampus saya itu ada dokter umum dan dokter gigi gitu. Waktu itu saya terpikirnya adalah ke dokter umum dulu. Akhirnya saya mengantri, kemudian saya masuk, saya berbicara dengan dokternya, "Dok, ini kok mulut saya agak sakit ya di daerah agak belakang situ." "Oke, coba dilihat." Akhirnya dokternya lihat, cuman pakai senter aja Bapak Ibu, dilihat di senter-senter aja gitu ya. Kemudian dia ngomong, "Wah, kamu ini kayaknya kena gejala herpes loh." Saya langsung, wah, gejala herpes. Saya pernah sih kena herpes Bapak Ibu, tapi di waktu itu di leher gitu. Dan setahu saya herpes itu kan penyakit kulit ya, virus yang menyerang kulit. Kok ada di mulut? Oh, ternyata setelah dokter menjelaskan, iya herpes itu ada berbagai macam, gini. Oh ya udah, oke lah. Akhirnya saya dikasih obat antivirus dan juga beberapa obat lain-lainnya Bapak Ibu. Nah kemudian saya pulang, setelah saya menebus obatnya, saya pulang ke asrama, saya ngomong ke bapak asrama, "Pak, saya kena penyakit herpes gini. Oh, ya udah. Terus ternyata saya diisolasi Bapak Ibu, saya harus dipindahkan karena itu kan penyakit menular ya. Jadi saya diisolasi, saya dipindahkan ke kamar khusus. Lalu saya juga izin waktu itu seharian gak ikut kelas. Dan juga sampai teman-teman seangkatan saya itu mendoakan saya Bapak Ibu. Nah kemudian besoknya saya kok agak sedikit penasaran ya. Karena sejak awal sakit itu saya tidak merasakan hal yang aneh dari tubuh saya. Saya pernah kena herpes tapi waktu itu kok saya merasanya badan saya menggigil, saya demam Bapak Ibu ya, saya lemes-lemes waktu itu. Tapi ini kok badan saya sehat-sehat aja, paling cuma mulut saya di bagian belakang itu agak sakit gitu. Dengan rasa penasaran itu akhirnya saya kembali lagi ke dokter. Tapi saya nggak ke dokter umumnya Bapak Ibu, saya ke dokter giginya. Karena saya pikir, ini kayaknya cuma masalah di mulut deh, kayaknya cuma masalah di gigi deh. Nah kemudian akhirnya saya mengantri di dokter giginya itu, kemudian saya masuk ke ruangannya, saya berbicara dengan dokternya. "Dok, ini mulut saya kok sakit ya di bagian daerah belakang. Kemarin saya ke dokter yang umum sana, dibilangnya gejala herpes." "Oh coba saya lihat, coba dilihat sama dokternya." Dan betul aja Bapak Ibu, itu cuman masalah gigi saya tumbuh agak ke samping sedikit. Gigi saya yang paling belakang itu, gigi bungsu itu tumbuh, tapi dia agak ngenyamping sedikit. Jadi memang agak sedikit bikin rasa nyeri gitu. Jadi gimanain Dok? Ya udah cuman dikikir aja, cuman digerinda aja supaya mengurangi rasa sakitnya. Dan juga kemudian dia cuman kasih obat pereda sakit
Udah selesai. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tidak tahu diagnosa yang tepat untuk sakit yang kita alami, bukankah itu cukup membingungkan ya Bapak Ibu ya? Karena kita perlu tahu sebenarnya kita ini sakit apa sih? Apa yang kita rasakan sakit ini sebenarnya apa? Dan baru kita mengerti, oh saya perlu minum obat ini, saya perlu minum obat itu dan sebagainya. Dan diagnosa yang salah akan membawa kepada pengobatan yang salah. Betul ya Bapak Ibu ya? Diagnosa yang salah akan membawa kepada pengobatan yang salah. Dan hal ini jugalah yang mau dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Paulus ingin menjelaskan diagnosa penyakit manusia yang benar, yang tepat itu apa sih? Dan Paulus menawarkan sebuah solusi, yaitu adalah Injil Yesus Kristus. Ketika saya ngomong Injil, itu bukan berarti kitab Injil Bapak Ibu ya, bukan kitab Matius, Markus, Yohanes, Lukas ya. Tetapi Injil yang saya maksud di khotbah ini adalah berita baik tentang karya keselamatan Yesus Kristus bagi umat manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Itulah Injil, itulah inti dari Injil. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Injil adalah berita baik tentang karya keselamatan Yesus Kristus bagi umat manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Itu adalah Injil. Mungkin kita sebagai orang Kristen, kita sudah tahu dan sering dengar bahwa kita memerlukan Injil Yesus Kristus supaya selamat. Tetapi mungkin dalam perjalanan hidup kita mungkin lupa, kita mungkin abai, kita tidak acuh. Alasan mengapa kita memerlukan Injil. Kita lupa Bapak Ibu, apa sih alasannya kenapa saya memerlukan Injil Yesus Kristus? Why we desperately need gospel. Nah mari kita lihat bersama-sama bagian yang sudah kita baca. Di ayat 18 sampai 20, Paulus menuliskan Bapak Ibu, bahwa murka Allah itu nyata dari sorga atas segala kefasikan. Tetapi sebelum ayat 18, ayat 16 sampai 17, Paulus menulis tentang inti dari pengajarannya, inti dari Injil, yaitu bahwa Injil menyatakan kebenaran dan kemuliaan Allah, dan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dalam konteks kitab Roma, Paulus terkhusus merujuk kepada orang-orang Kristen non-Yahudi, orang Kristen Yahudi yang ada di Roma. Dan sebenarnya ini mewakili seluruh umat Tuhan, termasuk kita Bapak Ibu ya, bahwa Injil inilah yang akan menyelamatkan kamu, yang akan menyelamatkan kita semua. Tetapi di bagian selanjutnya, di bagian yang kita baca barusan di ayat 18 sampai seterusnya, Paulus mau menjelaskan lagi mengapa sih manusia membutuhkan Injil Yesus Kristus. Kesimpulannya sederhana Bapak Ibu, kesimpulannya adalah karena semua manusia itu telah berdosa. Udah itu kesimpulannya. Baik kamu Kristen Yahudi yang menjalankan Taurat, baik kamu orang Kristen non-Yahudi, semua manusia itu adalah pendosa. Dan semua manusia yang berdosa berada di bawah murka Allah. Nah inilah yang mau Paulus menekan, yang ingin Paulus tekankan Bapak Ibu, bahwa kita berada di bawah murka Allah. Semua Bapak Ibu, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu saudara sekalian, kita adalah manusia berdosa dan kita seharusnya berada di bawah murka Allah. Seperti apa sih murka Allah itu? Mari kita lihat Bapak Ibu, tetapi sebelum kita memahami akan murka Allah, kita perlu mengerti akan sifat-sifat atau atribut yang Allah miliki. Sifat Allah yang mungkin kita kenal baik, yang mungkin kita sering dengar adalah bahwa Allah itu Maha Pengasih. Ya, kita sering dengar bahwa Allah itu mengasihi kamu, Allah itu Maha Pengasih. Dan mungkin kita juga sering dengar bahwa sifat Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah tahu segala sesuatu. Allah itu benar, Allah itu kekal, Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi jangan lupa, ada sifat Allah yang dinamakan kekudusan. Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan sifat kekudusan inilah yang perlu kita highlight, yang perlu kita garis bawahi dalam memahami murkanya, dalam memahami murka Allah.
Apa itu kudus, Bapak Ibu? Saya mengutip dari seorang teolog, Wayne Grudem mengatakan, kudus itu adalah keterpisahan dari dosa dan moral yang jahat. Kudus adalah keterpisahan dari dosa dan moral yang jahat. Jadi Allah itu terpisah daripada dosa. Allah tidak melakukan dosa, Allah tidak melakukan moral yang jahat, dan Allah yang adalah standar kekudusan itu juga menuntut umatnya untuk kudus. Di Imamat 11 ayat 44 tertulis, haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Maka karena Allah itu secara moral kudus, suci, Ia membenci yang namanya dosa, kejahatan yang melanggar kekudusan. Allah itu kudus. Kemudian dalam memahami murka Allah, kita juga perlu menggarisbawahi bahwa Allah memiliki atribut atau sifat keadilan. Allah kita adalah Allah yang adil. Semua tindakan keadilan Allah itu sesuai dengan hukumnya, dan hukumnya merefleksikan standar Allah. Apa standar Allah? Yaitu bahwa Ia kudus, salah satunya. Allah kita adalah Allah yang kudus, itu standar. Dan maka manusia yang adalah pendosa, yang terpisah dari Allah yang kudus, yang melanggar standar Allah, itu akan diadili dan berada di bawah hukuman Allah, murka Allah. Maka ketika kita paham akan kedua sifat Allah ini, yaitu bahwa Allah itu kudus dan Allah adil, kita akan mengerti bahwa murka Allah itu bukan sekedar luapan emosi, bukan sekedar kemarahan yang tidak terkendali, karena mungkin dia baper sama manusia. Bukan, Bapak Ibu. Murka Allah adalah hukuman yang adil terhadap manusia yang melanggar standar kekudusan Allah. Murka Allah adalah hasil dari dosa dan ketidaktaatan manusia. Murka terjadi ketika kekudusan bertemu dengan dosa. Murka terjadi ketika keadilan bertemu dengan pembangkangan. Dan Paulus tuliskan bahwa murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Mengapa Paulus memakai kata fasik dan lalim? Mengapa Paulus tidak memakai kata nyata atas segala keberdosaan manusia? Nah, fasik dan lalim ini memiliki dua arti yang agak berbeda, Bapak Ibu. Mari kita lihat kata fasik, Bapak Ibu. Fasik atau dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan ungodliness, itu adalah sebuah sikap yang menolak, sebuah sikap yang melawan, memberontak kepada Allah, tidak menghormati Allah. Bapak Ibu, kita yang sebagai Bapak Ibu mungkin ya yang sebagai orang tua, gimana sih rasanya kalau ngelihat anak dari Bapak Ibu Saudara sekalian itu melawan ya, tidak ada rasa hormatnya, baik secara perkataan maupun tindakannya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang sebagai guru yang mengajar gitu, melihat murid-muridnya kurang ajar, muridnya nggak hormat, bisa-bisanya ngata-ngatain gurunya. Gimana rasanya Bapak Ibu? Kesel kan pasti ya. Dan manusia itu tahu bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu mulia, Allah itu patut untuk dihormati. Tetapi seperti yang Paulus tuliskan di ayat 19, Paulus mengatakan bahwa apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi manusia itu tahu siapa Allah. Manusia tahu bahwa Allah itu patut untuk dihormati, patut untuk diakui keberadaannya. Tetapi manusia dengan sadar pula menolak akan keberadaan Allah. Manusia dengan sadar juga tidak menghormati akan Allah. Manusia, Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempunyai kecenderungan untuk ignorance, untuk abai, untuk melawan akan Allah. Inilah kefasikan manusia. Jadi fasik adalah dosa yang lebih bersifat vertikal, Bapak Ibu. Relasi antara Allah dengan manusia, di mana manusia itu menolak keberadaan Allah dan tidak menghormati. Yang kedua adalah kelaliman, Bapak Ibu. Kata kelaliman ini lebih mengarah kepada hubungan horizontal kepada sesama manusia, di mana manusia itu menolak akan kebenaran,
melakukan sesuatu yang berpusat kepada diri sendiri, melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri, dan bahkan merugikan orang lain terkadang. Dan juga manusia melakukan perbuatan ketidakadilan terhadap orang lain. Maka ini disebut sebagai kelaliman manusia. Dosa yang lebih bersifat vertikal, fasik dan lalim. Seharusnya manusia yang tahu akan Allah, manusia yang kenal akan Allah itu seharusnya cara hidupnya itu berbeda loh dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Dosen saya Ibu Ati ya, kalau ngajar dia selalu pakai penggambaran ini Bapak Ibu. Kalau kita itu kenal Allah, maka kita akan kenal diri. Ketika kita sudah mengenal Allah dengan baik, kita mengenal diri dengan baik, maka kita akan menjadi tahu diri. Ya. Jadi kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Ketika kita memiliki relasi yang beres sama Tuhan, seharusnya kita juga memiliki relasi yang beres dengan sesama kita. Tetapi Paulus mau mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kedua-duanya. Manusia cenderung ignorant, cenderung tidak peduli, cenderung melawan sama Tuhan dan melakukan ketidakadilan terhadap sesamanya. Tidak heran kalau Allah 3 kali ditulis dalam kitab Roma ini, di ayatnya yang ke-24, Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-26, ayat yang ke-28, 3 kali ditulis bahwa Allah menyerahkan mereka, Allah menyerahkan manusia. Menyerahkan kepada apa Bapak Ibu? Kepada siapa? Kepada keinginan hati mereka sendiri, kepada keinginan hati manusia, kepada hawa nafsu manusia, kepada pikiran-pikiran manusia yang terkutuk dan melakukan hal yang tidak pantas. Nah, ini adalah salah satu bentuk murka Allah Bapak Ibu. Murka Allah tidak selalu berbentuk membinasakan, tetapi di sini kita melihat bahwa murka Allah juga berbentuk bahwa Dia menyerahkan, Dia membiarkan manusia untuk melakukan sesuka hatinya. Manusia yang tidak acuh, manusia yang tidak peduli sama Tuhan, ya Tuhan juga biarkan mereka. Tuhan biarkan mereka berjalan dengan kehendaknya sendiri. Tuhan menyerahkan manusia kepada keinginan hatinya. Mengerikan bukan Bapak Ibu? Ketika Allah membiarkan kita. Menurut saya ini adalah salah satu bentuk murka yang mengerikan Bapak Ibu. Karena manusia itu sudah dibiarkan untuk, udah lalu terserahlah, lu lakukan sesuai keinginan hati lu. Berpaling dari Tuhan dan sampai-sampai tidak menyadari bahwa kita ini telah berpaling dari Tuhan. Inilah penggambaran yang mau disampaikan oleh Paulus Bapak Ibu. Bagaimana sih manusia itu di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin belakangan ini kita banyak melihat di sosial media Bapak Ibu ya, atau berita tentang bagaimana kejamnya manusia, bagaimana manusia itu sungguh berdosa Bapak Ibu ya. Kita melihat koruptor-koruptor yang bisa-bisanya mereka melakukan korupsi di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Di mana orang lain mungkin ada yang mereka di PHK dari pekerjaannya, ada yang mungkin kesulitan dalam pekerjaan, yang bisnisnya mengalami kesulitan. Tetapi koruptor ini malah menikmati, memakan uang rakyatnya Bapak Ibu, di tengah situasi yang sulit seperti ini. Dan beberapa hari lalu juga ada berita tentang penembakan ya, seorang polisi yang sampai menewaskan 3 orang Bapak Ibu di sebuah kafe. Dan kasus yang marak belakangan ini bahwa ada seorang hamba Tuhan yang terkenal Bapak Ibu, seorang apologis yang tentu banyak kita kagumi. Dia sudah banyak menobatkan orang, banyak memberitakan tentang Injil keselamatan juga Bapak Ibu. Tapi yang dia lakukan apa? Ternyata dia juga melakukan pelecehan seksual kepada beberapa wanita. Itu yang kelihatan Bapak Ibu. Bagaimana dengan yang tidak kelihatan, yang tidak diliput oleh media? Atau bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya mungkin kita, saya itu tidak sejauh mereka, saya itu tidak
saya tidak membunuh, saya tidak sejahat mereka lah Bapak Ibu. Tapi kita tidak bisa memungkiri dan kita juga harus tetap menyadari bahwa kita pun juga punya kecenderungan untuk melakukan dosa-dosa seperti yang mereka lakukan, tetapi mungkin dalam wujud yang berbeda Bapak Ibu. Kita harus betul-betul sadar. Mari kita introspeksi akan diri kita sendiri Bapak Ibu. Mari kita menyadari akan keberadaan diri kita sebagai manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu ya, saya itu orang yang sebenarnya sampai sekarang sih Bapak Ibu ya, saya itu orang yang sangat suka dengan yang namanya komputer, yang namanya ngoprek-ngoprek komputer lah, tentang hardware komputer itu saya sangat suka Bapak Ibu. Dan saya waktu SMP terus ke SMA mulai tuh ngumpulin uang-uang jajan, ngumpulin uang angpau dari Sincia, saya kumpul-kumpulin, saya beli-beliin untuk hardware komputer. Mulai dari motherboard, dari prosesornya, dari RAM dan yang lain-lain Bapak Ibu. Jadi komputer rumah itu saya ganti itu part-partnya itu, saya beli sendiri saya ganti. Padahal itu bukan komputer saya Bapak Ibu, itu komputer keluarga kita, itu komputer bersama, saya nggak punya komputer sendiri. Tapi tanpa sepengetahuan mama saya, tanpa sepengetahuan koko saya ganti aja tuh, saya beli, saya ganti, saya beli, saya ganti. Dan sampai suatu hari saya tuh pengen beli sebuah perangkat keras, sebuah hardware yang namanya VGA card Bapak Ibu. Jadi VGA card itu adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk mengolah gambar, untuk mengolah grafis di komputer. Tapi setelah saya lihat-lihat kok harganya cukup mahal ya ini. Ini kalau saya nabung bisa berbulan-bulan ini, bisa setahunan ini saya nabung. Dan akhirnya Bapak Ibu, tiba-tiba entah dari mana muncul sebuah pemikiran bahwa saya ingin melakukan sebuah penipuan. Biasanya penjual yang menipu ke pembeli ya Bapak Ibu. Ini saya sebagai pembeli saya mau menipu penjual. Singkat cerita, saya mencoba untuk gimana ya kalau saya itu ngirim sebuah struk palsu ke si penjual, apakah dia akan percaya gitu. Jadi saya cari tuh bekas struk, kalau habis transfer Bapak Ibu ya, di ATM kan muncul ada struk tuh. Nah itu saya ambil, coba saya scan, saya edit di Photoshop, saya ganti tanggalnya, saya ganti nominalnya, saya ganti nama pengirimnya, dan kemudian saya kirimkan ke penjual sebagai bukti bahwa saya sudah bertransaksi, saya sudah transfer uangnya. Dan Bapak Ibu, penjualnya percaya. Terus saya juga kaget, penjualnya percaya gitu, dan barangnya langsung dikirim. Tapi kan uangnya memang tidak ditransfer Bapak Ibu ya. Jadi dia tanya terus, ngechat saya terus, Gan ini kok uangnya belum ada ya, belum masuk ya ke rekening saya gitu. Ya saya ngeles aja Bapak Ibu ya. Ya mungkin pending, mungkin ini kan weekend, mungkin di banknya servernya sistemnya sedang down atau gimana gitu. Saya waktu itu ngeles aja. Dan pembelinya pun percaya juga Bapak Ibu ya. Ini salah satu pelajaran mungkin bagi kita yang berjualan online Bapak Ibu ya. Kemudian beberapa hari setelah barang itu ada, barang itu belum saya pasang di komputer saya Bapak Ibu. Setelah beberapa hari barang itu sampai, koko saya tiba-tiba ditelepon. Ditelepon oleh si penjual itu, entah dapat nomornya dari mana. Dan saya percaya ini adalah cara Tuhan juga mungkin ya untuk menyelamatkan saya gitu. Koko saya dapat telepon dari penjual itu. Si penjual ngomong, Mas, dengan Mas ini ya gitu. Adik Mas ini dengan nama ini sudah melakukan penipuan gitu. Waduh, koko saya langsung kaget, langsung jadi saya itu diinterogasi Bapak Ibu sama koko saya, sama mama saya dimarahin habis-habisan. Kok bisa-bisa aja sih nipu? Terus harga barangnya juga lumayan Bapak Ibu ya, untuk anak SMA lumayan. Dan kok bisa gitu loh. Dan akhirnya saya dimarahi habis-habisan, akhirnya barang itu pun saya kembalikan gitu, saya kirim. Dan sebenarnya saya juga hampir dilaporkan ke polisi Bapak Ibu karena kasus penipuan itu. Hampir saya diciduk sama polisi. Sampai sekarang Bapak Ibu kalau saya cerita lagi ke mama saya ngomong-ngomong lagi, saya mengingat akan kejadian ini, kita tuh sama-sama heran Bapak Ibu. Kok bisa ya saya melakukan penipuan seperti itu?
kok bisa ya terfikir saya ingin melakukan penipuan untuk membeli barang itu? Kok bisa Bapak Ibu? Saya berbohong, saya melakukan sesuai dengan keinginan hati saya bahkan merugikan orang lain, saya pasti malu lah gitu keluarga saya. Tentu saya juga sama sekali pasti tidak memuliakan Tuhan melalui tindakan tersebut. Kemudian saya tersadar dan diingatkan bahwa perbuatan dosa seperti itu sangat mungkin untuk dilakukan oleh manusia seperti saya. Karena kita ini punya kecenderungan untuk berdosa, Bapak Ibu. Seperti yang Paulus jelaskan, bahwa kita semua adalah pendosa yang fasik dan lalim. Dan kita semua berada di bawah murka Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa selamat? Bagaimana kita bisa selamat? Namun penyataan akan murka Allah inilah sebenarnya juga bagian dari Injil. Mengapa ini menjadi bagian dari Injil, Bapak Ibu? Karena Injil tidak akan menjadi sebuah kabar baik kalau keberdosaan, kebobrokan manusia, dan kenyataan bahwa manusia itu berada dalam murka Allah tidak disampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu ya, Injil tidak akan menjadi kabar baik kalau keberdosaan, kebobrokan manusia, dan kenyataan bahwa manusia itu berada dalam murka Allah tidak disampaikan. Jadi Injil itu tidak hanya berbicara tentang kasih, tidak hanya berbicara tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan, tapi Injil juga berbicara tentang penghukuman, tentang murka Allah. Injil menyatakan kemuliaan Allah, dan Injil juga menyatakan akan murka Allah yang begitu besar terhadap umat manusia. Kalau kita mau tahu seberapa besar murka Allah kepada kita, maka lihatlah kepada salib Kristus, Bapak Ibu. Pandanglah kepada salib Kristus. Maka ketika kita melihat salib, kita juga akan melihat sebesar itulah murka Tuhan kepada kita. Sebesar itulah murkanya sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk ke dalam dunia, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya untuk menjadi sama seperti manusia, dicemooh, menderita, ditelanjangi bahkan Bapak Ibu untuk disalibkan, menggantikan kita untuk menanggung murka Allah yang begitu besar. Supaya kita manusia, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali memiliki relasi yang beres sama Tuhan. Kita dipulihkan, kita kembali menjadi miliknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah Injil. Pernyataan akan kasih, kemuliaan Allah, dan juga murka Allah. Bapak Ibu, Allah menimpakan murkanya kepada Kristus. Murka yang seharusnya kita tanggung loh Bapak Ibu. Tapi jadi Kristus yang menanggungnya, sehingga kita beroleh keselamatan itu. Lalu bagaimana dengan hidup kita pada saat ini? Kita memperoleh keselamatan itu dengan cuma-cuma Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai hidup kita ini percuma. Kita memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma, tetapi jangan sampai hidup kita ini percuma. Beberapa waktu yang lampau, ada seseorang bernama John, Bapak Ibu, di Amerika. Sejak kecil John ini bercita-cita untuk menjadi seorang tentara Amerika, Bapak Ibu. Kemudian setelah John menyelesaikan studinya dari sampai college dia selesai, kemudian dia masuk ke akademi militer di US, di Amerika Serikat. Waktu perang Teluk terjadi Bapak Ibu pada Januari 1991, dia termasuk salah satu yang dikirim untuk berperang di perang Teluk itu. Nah kemudian Bapak Ibu, di dalam situasi perang itu,
ketika dalam sebuah penyerangan, tentara Amerika itu terdesak Bapak Ibu. Dan komandonya langsung berkata, udah lari, mundur semua. Akhirnya mereka yang ada di front terdepan, yang pion-pion itu pada lari semua ke belakang mundur. Termasuk John juga. Tapi ketika John berlari, dia melihat ke belakang Bapak Ibu. Dia melihat ke belakang, ada temannya yang terjeblos, yang terperangkap di sebuah lubang Bapak Ibu, dan tidak bisa meloloskan diri. Akhirnya dengan nekatnya, dengan beraninya, dia lari menghampiri temannya sambil menembakkan senjata. Dia tembakkan sambil dia berlari, dia mau menolong temannya, dia mengulurkan tangannya, dia menarik temannya itu untuk keluar, dan temannya keluar Bapak Ibu. Tetapi sayangnya ada peluru yang menyerang di dada John. Seketika itu matilah si John. Kemudian 5 tahun berlalu Bapak Ibu. Ada sebuah acara peringatan kematian John yang diadakan oleh orang tuanya. Teman-teman tentaranya banyak diundang, rumahnya penuh Bapak Ibu. Kemudian kebaktian untuk memperingati kematian John sebagai pahlawan yang membanggakan negara dan orang tuanya itu dimulai. Di tengah-tengah kebaktian yang berlangsung, ternyata teman John yang telah ditolongnya itu datang Bapak Ibu. Tetapi dia datang dengan udah terlambat datangnya, mulutnya bau alkohol, dan juga dia berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang kasar Bapak Ibu. Dan ketika ayah John tahu bahwa ini adalah teman yang ditolong oleh John sehingga John ini meninggal, dan melihat bahwa kehidupannya seperti itu, dan bahkan dia sudah tidak lagi berada di kemiliteran, seketika itu sedih sekali hati ayah si John ini. Sedih hatinya. Kemudian dia berkata, ya ampun, ternyata anak saya mengorbankan dirinya untuk orang yang seperti ini. Pengorbanan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau mengorbankan diri, korbankanlah kepada orang yang baik. Korbankanlah kepada orang yang bisa menghargai akan pengorbanan itu. Kalau kita mengorbankan diri untuk orang yang tidak bisa menghargai akan pengorbanan, bukankah itu pengorbanan yang sia-sia Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya khawatir gitu ya, ketika Allah Bapa di sorga melihat kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu Saudara dan sekalian. Bapa di sorga berkata, ya ampun, ternyata anakku mengorbankan dirinya untuk orang yang seperti ini. Bapak Ibu, ketika kita mengerti bahwa Injil itu adalah penyataan akan kemuliaan Allah dan murka Allah, maka seharusnya kita lebih menghargai akan Injil keselamatan Yesus Kristus itu. Seharusnya kita lebih bijak dalam menjalankan kehidupan kita. Kita sangat bersyukur karena kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan anugerah itu. Dan terlebih lagi, ketika kita mengerti akan Injil yang sebenarnya itu, bahwa menyatakan kemuliaan dan juga murka Allah, maka kita mau untuk membagikan akan berita baik ini kepada orang-orang yang mungkin belum mendengar tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Mari kita jangan membiarkan kasih karunia yang telah kita terima itu menjadi sia-sia. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah selesai ya Tuhan disampaikan. Tapi biarlah kebenaran akan Injil Yesus Kristus ini terus bergaung di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam keseharian kami. Kami boleh menghargai akan karya keselamatan yang telah Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib dan bangkit dari kematiannya. Kami lebih menghargai akan hal itu, kami lebih
juga menghargai kehidupan kami ini ya Tuhan. Dan juga kiranya dalam kehidupan kami ini, kami boleh terus bersyukur dan juga membagikan akan berita baik ini ya Tuhan, kepada orang-orang yang mungkin belum mendengar akan kabar keselamatan dari Injil Yesus Kristus. Dan biarlah kehidupan kami terus memuliakan-Mu ya Tuhan, baik di dalam perkataan kami, di dalam tindakan kami ya Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, sekali lagi kami sungguh bersyukur akan karya keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya sungguh firman Tuhan itu menguatkan dan juga meneguhkan hati setiap kita. Saya mengajak kita untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk meresponi akan firman Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur kepadanya. Dan kita akan menaikkan satu lagu, Seperti Wanita Mengurapimu. Mari kita berikan persembahan lewat rekening gereja yang tertera. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kita naikkan sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu.
mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari kita katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Mari kita katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sungguh pujian yang begitu indah, mengingatkan kita untuk selamanya mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kita dan tetap setia kepadanya. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin di dalam doa. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa dan kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami akan pemeliharaan. Tuhan masih memberikan kami penyertaan-Mu. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang meneguhkan dan menguatkan kembali akan hati kami, yang kembali akan menyinari, menyirami kami, sehingga kami disegarkan. Kiranya Tuhan memberkati akan hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tolonglah kami untuk menghidupi akan kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur proses vaksin khususnya untuk di daerah Jakarta kini mulai berjalan dengan baik. Dan kami terus berdoa untuk proses vaksin berikutnya dan mungkin akan masuk ke dalam tahap kedua. Tuhan kiranya juga dapat menolong menyertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk di daerah kami, khususnya keadaan saat ini. Karena kami melihat musim hujan membuat beberapa di daerah Jakarta terendam banjir. Kami berdoa Tuhan, meminta kemurahan-Mu, biarlah kasih-Mu memberikan penyertaan bagi setiap mereka yang harus mengungsi karena rumah tempat kediaman mereka terendam banjir. Dan untuk keadaan seperti ini ajarilah kami Tuhan untuk tetap bersyukur, tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dan bahkan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk tetap melihat bahwa Tuhan Engkau baik dalam segala keadaan. Dan tolonglah kami khususnya untuk orang-orang atau saudara kami yang terkena musibah, banjir dan juga mungkin bencana alam lainnya di daerah Indonesia lainnya. Kiranya Tuhan juga dapat memberikan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Dan berikanlah kasih-Mu, sukacita di dalam hati mereka. Sehingga hal itu semuanya menguatkan mereka dan kembali memberikan mereka kesegaran dan juga memberikan mereka akan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan pandemi di Indonesia. Kami rindu Tuhan upaya vaksin ini dapat mencegah akan peningkatan orang-orang yang terkena COVID. Dan kami rindu Tuhan dapat menolong kami, membebaskan kami dari wabah masa-masa pandemi seperti ini. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan dapat menolong kami, menyertai kami. Kami juga berdoa untuk persiapan kami di dalam menyambut akan Jumat Agung dan juga Paskah di bulan April nanti. Tuhan kiranya dapat menolong, menyertai, supaya kami terus mempersiapkan hati kami untuk memperingati akan kasih-Mu, akan pengorbanan yang pernah Tuhan berikan bagi setiap kali kami
yang percaya. Kami bersyukur dan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga telah memberikan persembahan, kiranya juga Tuhan pakai persembahan ini untuk keperluan dan kemajuan bagi gereja GKT Betani, tempat kami beribadah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur padamu dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saya mengundang untuk semua jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan doksologi dan doa berkat kepada Pendeta Budiono. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, serta penyertaan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, menyertai dan memenuhi kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.